Berita tentang kunjungan Ketum Partai Gelora Anies Mata ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, membuat kita penasaran tentang apa yang terjadi di sana. Apakah Anies Mata dan tokoh-tokoh lain yang hadir di sana akan menjadi bagian dari kabinet Prabowo? Pantauan Detikcom di Jalan Kertanegara, Selasa, 15 Oktober 2024, Anies Mata tiba sekitar pukul 13.58 WIB mengenakan batik coklat. Selain Anies Mata, terlihat Waketum PAN Viva Yoga Mauladi. Kemudian, sejumlah tokoh lain pun tiba di kediamannya Prabowo. Mereka diantaranya Ketua Pemuda PP Muhammadiyah Zulfikar Ahmadi Tawala, politikus PSI Isyana Bagus Oka, politikus PAN Bima Arya, Budiman Sujatmiko, dan politikus Golkar Cerstiana Aryani. Sebelumnya, pemanggilan para calon menteri itu telah dilakukan sejak Senin 14 Oktober siang hingga malam. Para calon menteri ini memiliki beragam latar belakang. Prabowo mengatakan semua tokoh yang diundang ke kediamannya telah menyatakan kesediaannya menjadi menteri. Pemanggilan para calon menteri itu disebut Prabowo untuk konfirmasi. Mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi, saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka, kata Prabowo usai pemanggilan calon menteri hari pertama. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup, sambungnya. Ketua Umum Kelompok Relawan Prabowo, Immanuel Ebenezer, Nul, menghadap Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Nul mengungkap mendapat penugasan sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenakar. Yang jelas, ada penugasan-penugasan khusus terkait ketenagakerjaan. Berarti lu sudah tahu dah, tuh kluenya kan, ujar Nul saat hendak meninggalkan kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa, 15 Oktober 2024. Ini sebagian besar kan wamen-wamennya. Berarti wamen ketenagakerjaan, katanya. Tapi, apakah Anies Baswedan, yang pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta dan calon presiden, tidak terpilih menjadi calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 karena tidak ada partai politik yang mau mendukungnya? Walaupun Anies Baswedan sudah pernah maju dalam pilkada dan terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2017, bahkan juga berhasil maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024, tetapi ternyata ia gagal untuk sekadar maju kembali menjadi calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Partai-partai yang sebelumnya mengusungnya dalam Pilpres yang jadi tumpuan harapan pun balik kanan, dan malah mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono. Partai Gerindra yang dalam Pilkada 2017 dulu menjadi pengusung utama tentu saja tak mungkin mendukungnya mengingat Anies tak hanya pernah menjadi rival Prabowo dalam Pilpres 2024, tetapi juga telah menorehkan luka dengan memberikan angka 11 pada prestasi Menhan Prabowo dalam debat Capres. PDIP yang sempat didatangi Anies dan menjadi harapan alternatif pun ternyata kemudian mencalonkan Pramono Anung dan Rano Karno yang keduanya merupakan kader sendiri. Kegagalan Anies ini kemudian diglorifikasi terutama oleh para pendukungnya sebagai akibat dari upaya penjegalan yang dilakukan oleh rezim penguasa melalui partai-partai politik. Menurut mereka, Anies ditakuti karena berpotensi besar menang dalam Pilkada Jakarta, dan kemenangannya akan membuatnya memiliki panggung selama 5 tahun ke depan. Namun, apakah Prabowo akan berhasil membentuk kabinet yang solid dan kuat dengan tokoh-tokoh yang hadir di sana? Ataukah ini hanya sebuah strategi politik untuk mengumpulkan dukungan dari berbagai pihak? Kita tunggu saja perkembangan berita selanjutnya.